Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara. Saya berdoa saudara berada di dalam keadaan yang sehat dan baik. Saudara, apakah hidup saudara hari ini dalam keadaan yang cukup atau tidak cukup saudara? Menjawab pertanyaan ini agak menjebak saudara ya, agak tricky. Seberapa cukupkah cukup itu saudara? Seberapa cukupkah kecukupan itu? Saudara, kalau kita mau mendaftarkan hal-hal yang kita inginkan di dalam diri kita, di dalam dunia ini, tentu saja rasanya apa yang kita miliki sekarang belum cukup. Kita pingin punya rumah yang bagus, kita pingin punya kendaraan yang lebih bagus, kita pingin anak-anak sekolah di tempat yang lebih baik, kita ingin pergi ke luar negeri, kita ingin punya barang yang kita belum punya, kita ingin meninggalkan warisan untuk anak dan cucu kita. Tetapi saudara, ketika misalnya situasi krisis atau kekurangan harus melanda kita jadi berpikir, sebenarnya hidup kita cukup atau enggak ya? Ternyata untuk makan hari ini masih ada beras. Ternyata untuk memasak besok hari masih ada minyak. Ternyata untuk anak sekolah bulan ini masih bisa terbayar, meskipun harus melakukan dengan cicilan misalnya. Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu tahu seberapa cukup yang kita butuhkan, dan Tuhan akan memenuhkan kebutuhan itu. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Tetapi bagaimana kalau misalnya dari antara kita menghadapi keadaan yang benar-benar tidak cukup Bapak Ibu, benar-benar kekurangan. Untuk makan besok aja kita sudah nggak punya apa-apa misalnya. Untuk membeli pulsa kuota untuk bekerja atau untuk anak-anak sekolah, kita sudah tidak mampu melakukannya. Bapak Ibu, kadangkala masa-masa kekurangan itu memang terjadi. Untuk apa? Untuk melatih kita bergantung pada Tuhan. Untuk melatih kita percaya Tuhan itu baik. Untuk melatih kita tidak terikat dengan dunia ini. Untuk melatih kita sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan yang berkata, tubuh itu lebih penting daripada makanan, dan hidup itu lebih penting daripada pakaian. Ketika kekurangan dan krisis terjadi, Tuhan sedang melatih kita memegang apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan, yaitu Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi keadaan hidup yang kadang berkelimpahan, tetapi juga tidak jarang berkekurangan? Rasul Paulus memberi kita nasihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 12 sampai 13. Filipi pasal yang keempat, ayat ke-12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, bukankah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, baik dalam kekenyangan maupun kelaparan, baik di dalam kemewahan maupun kemiskinan, baik di dalam sakit penyakit maupun di dalam segar bugar. Bapak Ibu, mungkin keluarga satu saat, sahabat satu saat bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan setia. Dan di dalam Dia yang memberi kekuatan, kita bisa menanggung segala perkara. Apapun keadaan yang hari ini Bapak dan Ibu alami, baik itu kenyang maupun lapar, baik itu berkelimpahan maupun berkekurangan, saya percaya Tuhan mendampingi kita. Dan mari berjalan di dalam
kekuatannya.